Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai teori dan konsep hubungan internasional dalam konteks ruang cyber. Tolong dipahami ya, diamati ya, dengan didengarkan dengan seksama. Semoga penjelasan dalam video pembelajaran ini akan kalian pahami dan akan bermanfaat buat kalian. Oke, sudah siap untuk memperhatikan? Ya, kita lanjutkan materi kali ini. Oke, yang pertama adalah cyber power. Oke, kemajuan teknologi dan munculnya jaringan internet telah menyebabkan perubahan dramatis dalam interaksi sosial dan kemajuan masyarakat selama beberapa generasi. Ya, kondisi ini berdampak pada kehidupan kita karena setiap kemajuan baru ya mengubah cara kita berkomunikasi dan menganalisis informasi. Kondisi ini mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sehingga kemajuan ini memiliki implikasi bagi keamanan, mengingat konektivitas digital dapat dilihat baik sebagai peluang untuk mengubah distribusi power dan mencapai maksud koersif sekaligus faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan suatu negara dan aktor HI lainnya. Selanjutnya, perubahan ini dapat menimbulkan ketergantungan sehingga konflik cyber dan perang cyber telah mendominasi isu-isu yang menjadi perhatian dalam ranah hubungan internasional. Di era konektivitas digital, negara tidak mampu mempertahankan monopoli keamanannya. Karena apa? Karena apapun yang terhubung ke jaringan internet dapat diretas ya dan rentan terhadap penyusupan. Namun demikian, dalam konteks hubungan internasional, hal ini tidak berbeda dengan bentuk interaksi dalam hubungan internasional lainnya. Misalnya saja, setiap pemimpin dapat dibunuh. Setiap organisasi yang berusaha memastikan keamanan bagi kelompok rentan dapat dijatuhkan. Ataupun sumber daya suatu negara dapat dicuri oleh negara lainnya. Oke, kita lanjutkan. Meski terdapat sejumlah ahli yang berpendapat demikian, ya, HI di domain digital sama dengan HI konvensional. Ya, terdapat pendapat bahwa domain cyber telah menambah power negara-negara kecil seperti ya, Estonia. Ya, Estonia menggunakan kekuatan cyber ya dalam hal ini cyber power karena pengalamannya diserang pada tahun 2007. Nah, dan saat ini menjadi pusat utama pertahanan cyber untuk NATO. Ya, istilah cyber power ya menekankan kepada kepentingan politik yang berkelanjutan dari utilisasi atau pemanfaatan teknologi komputasi. Ya, politik adalah tentang distribusi pengaruh atau influence ya. Sehingga ya cyber power juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mengontrol pengaruh, akses, dan kekuatan dalam konteks internasional dan domestik. Selain itu, cyber power juga dapat dipahami sebagai kemampuan ya, untuk menerapkan bentuk-bentuk kontrol dan dominasi di dunia maya. Dalam konteks ini, ya, menurut kaum realis, ya, negara masih mempertahankan monopoli atas kekerasan di domain cyber. Dan upaya autonom negara untuk memanfaatkan kekuatan cyber seringkali gagal atau mengalami hambatan besar. Oke, bagaimana teman-teman untuk cyber power? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita akan lanjutkan kepada
Teori dan konsep hubungan internasional dalam konteks ruang cyber menurut Realis. Sejumlah ahli dalam domain cyber berfokus pada teori realis atau variannya, dengan perhatian pada power dan balance of power. Ya, meskipun kemungkinan dampak kematian dan kehancuran dari ancaman yang berasal dari domain cyber memang ada, tetapi lebih banyak bentuk-bentuk konflik dengan intensitas yang lebih rendah. Konflik yang lebih kecil dan intensitas yang lebih rendah ya sering terjadi disebabkan oleh sifat cyber yang sulit diukur. Khususnya karena kerahasiaan power negara dalam domain cyber ini. Ya, dengan alasan yang sama, hampir tidak mungkin untuk menilai apakah memang ada balance of power ya pada domain cyber ini. Oke, lebih lanjut mengacu pada konsep ofensif dan defensif dari realism ya, muncul pemahaman bahwa tindakan ofensif di dunia cyber ya lebih mudah dilakukan daripada melakukan tindakan di defensif. Karena sulit bertahan ya untuk bertahan melawan serangan cyber. Serangan cyber yang menargetkan komputer pemerintah meskipun hanya mematikan sistem dalam rentang waktu yang singkat dapat dikatakan sebagai tindakan ofensif yang berhasil karena hal ini menunjukkan kerentanan sistem komputer pemerintah. Dalam keamanan cyber, ada kemungkinan korban serangan cyber, dalam hal ini negara, mengembangkan senjata cybernya sendiri yang mengakibatkan proliferasi senjata cyber. Akibatnya apa? Akibatnya sangat berbahaya bagi keamanan internasional mengingat kompleksnya interkonektivitas jaringan komputer dan internet di seluruh dunia. Namun demikian, keseimbangan tindakan ofensif dan defensif ya, offense defense balance dalam domain cyber tetap perlu diformulasikan oleh negara untuk apa? Dalam hal ini untuk membangun cyber security, mendeteksi ancaman, dan mengatasi serta restore dari serangan cyber. Oke, itu tadi kita sudah mendengarkan teori dan konsep dalam konteks ruangan cyber menurut realism. Kemudian kita akan melihat bagaimana dalam teori liberalism. Karakteristik umum dari domain cyber dan tantangan dalam mempromosikan keamanan cyber memiliki kompleksitas tambahan jika dipertimbangkan dalam konteks sistem antar negara dan proses organisasi internasional. Keinginan dan kelayakan kerjasama antar negara atau pembangunan institusi untuk mempromosikan keamanan cyber telah diperdebatkan secara luas ya di berbagai forum dalam beberapa tahun terakhir. Ya, tantangan keamanan cyber juga memunculkan ya perbedaan klasik dalam perspektif antara neorealis ya dan pendekatan neoliberalism ya dalam pemahaman politik internasional. Ya, para pendukung pendekatan kerjasama ya dalam hal ini neoliberal institusional ya dalam keamanan cyber pun terbagi antara yang mendukung maupun mempertanyakan kelayakan atau keefektifan perjanjian kerjasama untuk mencapai keamanan cyber. Tujuan dari perjanjian ya atau kerjasama yang dilembagakan biasanya untuk memperoleh manfaat dalam hal pengurangan biaya dan mengatasi keterbatasan teknis dari tindakan unilateral, sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional di dalam domain cyber bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan,
mengurangi resiko serangan cyber, dan mencegah kegagalan sistem jaringan komunikasi elektronik atau aset yang terhubung ya dalam jaringan tersebut. Lebih lanjut, dengan adanya komitmen internasional yang terlembaga dalam hal ini, dalam bentuk kerjasama internasional, dapat mencegah ya ketiadaan norma dalam domain cyber, dan juga untuk menjaga keterbukaan dan menjamin akses internet. Nah, tindakan kooperatif antar negara juga dapat diperlukan karena apa? Karena berpotensi membatasi tindakan otonom negara dan cyber kriminal. Nah, dalam pemahaman liberalism ini, ya, negara mungkin ya tidak menyetujui semua elemen dari perjanjian keamanan cyber, ya. Tetapi mereka juga mungkin dapat menyetujui elemen yang lebih kecil yang berfokus kepada serangan cyber tertentu. Seperti apa? Seperti cyber kriminal dan cyber terorisme. Oke, teman-teman, tadi sudah kita jelaskan ya, kalian dengarkan mengenai cyber politics ya, kemudian realis dan liberalis ya. Kita sekarang akan lihat bagaimana studi kasus ya. Oke. Sampai saat ini ya, Stuxnet adalah insiden cyber tercanggih yang pernah diluncurkan oleh sebuah negara. Ya, Stuxnet sendiri merupakan bagian kompleks dari serangan malware yang ditemukan pada bulan Juni 2009 dan terbukti digunakan untuk menyerang negara lain pada tahun 2010. Insiden cyber adalah kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik dan atau pelanggaran kepatuhan terhadap kebijakan keamanan cyber. Ya, contoh insiden cyber misalnya serangan virus, ya, kemudian pencurian data, dalam hal ini informasi pribadi, hak intelektual perusahaan dan sebagainya. Ya, kemudian contoh berikutnya adalah pengubahan tampilan website secara tidak sah, ya, kemudian gangguan akses terhadap layanan elektronik dan sebagainya. Ya. Insiden cyber serangan Stuxnet ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Untuk apa? Untuk memperlambat atau menghalangi Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 2010, upaya Amerika dan Israel meluncurkan serangan cyber dengan menggunakan worm, ya, untuk menargetkan apa? Untuk menargetkan pada pabrik Natanz di Iran, yang mengakibatkan kerusakan permanen, ya, ribuan sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium. Indikasi serangan berasal dari Amerika Serikat dan Israel, ya, karena sikap Amerika dan Israel terhadap Dewan Resolusi Keamanan PBB mengenai program nuklir Iran untuk menangguhkan semua kegiatan terkait pengayaan uranium yang dinilai mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Ya, selain itu, kedua negara tersebut memiliki kemampuan untuk merancang atau memprogram senjata cyber semacam itu. Ya, nah, dari kasus ini, ya, sejumlah ahli berpendapat perlu adanya kerjasama internasional untuk mengatasi serangan cyber, sekaligus membentuk norma di ranah cyber. Sedangkan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa cyber power, ya, dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk melakukan tindakan ofensif, ya, dan meningkatkan cyber power mereka. Oke, ya. Sudah kita
lihat studi kasusnya, ya. Kita nanti akan bertemu pada sinkronus, kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai teori-teori yang sudah dijelaskan tadi, kemudian kita akan mempelajari ya studi kasusnya. Ya, mohon adik-adik di sini ya melihat informasi stagnan baik di media ya maupun di internet, silahkan kalian baca, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan sinkronus ya. Semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.